Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Trade Channel. Sahabatku para PNS dimanapun Anda berada, kita sambil menunggu open mainnet di sini di video kali ini saya ingin memberikan beberapa hal ya, informasi untuk kita pelajari bersama, yaitu scam dalam kripto dan cara menghindarinya. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan skip supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, dalam beberapa tahun terakhir ya, pasar industri kripto itu berkembang secara pesat ya teman-teman. Aset-aset kripto itu banyak yang meningkat ya, hingga ribuan persen. Nah, total kapitalisasi pasar industri kripto itu bahkan sempat mencapai lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat. Wow, mantap ya. Nah, pada akhir tahun 2021 kemarin. Nah, kenaikan drastis ini itu berhasil menarik jutaan investor baru. Namun di waktu yang sama, tingkat penipuan atau scam gitu ya terhadap pengguna kripto itu juga meningkat drastis teman-teman. Lalu apa itu scam? Nah, dalam kripto gitu kan. Nah, kita akan pelajari di video kali ini. Nah, bagaimana caranya jutaan dolar hilang gitu ya dalam kasus penipuan aset kripto. Dalam video kali ini saya akan membantu mengenali dan menghindari scam dalam kripto. Jadi pastikan teman-teman jangan skip supaya tidak gagal paham. Oke. Nah, yang pertama, penipuan atau scam dalam kripto ini adalah sebuah upaya kriminal gitu ya yang dilakukan seseorang atau kelompok ya dengan mengelabui atau mengecoh gitu ya dan menipu pengguna untuk mengambil aset yang mereka miliki. Nah, itu dia teman-teman yang pertama. Kemudian beberapa jenis penipuan yang paling sering ditemukan dalam dunia kripto adalah yang namanya phishing ya. Phishing, kenapa phishing gitu ya, atau penipuan mining gitu ya, penipuan giveaway gitu. Nah, rug pull, saya nggak berbicara tentang Pi Network, itu penipuan ya, tapi kita nanti akan pelajari. Atau pump and dump gitu kan, naik turun gitu kan. Nah, dan airdrop atau aset tak dikenal di MetaMask. Nah, ini dia. Setiap modus penipuan itu memiliki karakteristik yang berbeda, tapi kita bisa melihat beberapa ciri umum ya, seperti ya menawarkan keuntungan besar gitu ya dalam waktu singkat gitu kan. Nah, link dan situs yang mencurigakan, kurang lebih seperti itu, dan biasanya itu membutuhkan untuk mengeluarkan uang. Nah, ini hati-hati ya. Ada beberapa lagi, terdapat banyak cara ya untuk menghindari modus penipuan yang sering terjadi di dunia kripto. Nah, ini kita harus tahu. Pada umumnya teman-teman ya, sahabat PNS, kita ini perlu menambahkan lapisan keamanan. Ya, lapisan keamanan terhadap data sensitif seperti private key atau kunci pribadi lah. Kalau di dunia Pi Network itu public key. Nah, public key itu kita boleh share atau alamat dompet kita gitu. Kalau private key itu adalah frasa sandi kita. Itu hati-hati kita simpan ya. Kemudian penipu atau scam dalam dunia kripto ini, transaksi kripto pada dasarnya itu dijamin keamanannya melalui teknologi blockchain. Nah, akan tetapi teman-teman ya, bukan berarti pengguna kripto sepenuhnya aman dari resiko penipuan. Nah, ini perlu kita waspadai bersama ya. Nah, penipuan atau scam dalam kripto ini adalah upaya kriminal yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara mengelabui ya, mengecoh, kurang lebih seperti itu, pengguna untuk mengambil aset yang mereka miliki. Nah, penipuan ini seringkali menargetkan pengguna-pengguna baru gitu ya. Pengguna-pengguna baru tergiur oleh penawaran menarik dari sebuah pesan atau dalam bentuk aset kripto. Chainalysis, sebuah perusahaan keamanan cryptocurrency, itu merilis laporan kejahatan kripto pada tahun 2021. Angka kejahatan akibat penipuan itu mencapai angka 7,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Wow, fantastis sekali ya. Nah, meningkat kurang lebih sebanyak 82% dari 2020 ya. Nah, peningkatan angka penipuan ini itu seiring dengan kondisi bull market tahun lalu. Laporan tahun 2021 tentang angka kejahatan pada industri kripto itu berdasarkan kategori sumber Chainalysis ya, sumber Chainalysis Crime Report tahun 2021. Nah, pada tahun 2022, laporan Agustus Chainalysis itu menjelaskan adanya penurunan korban penipuan seiring dengan aset kripto yang mengalami bear market. Seperti yang sudah dijelaskan, penipuan ini biasanya menargetkan investor kripto pasif atau pemula gitu ya, yang biasanya itu masuk saat harga kripto sedang tinggi. Bahkan Chainalysis itu memperkirakan bahwa penurunan aktivitas penipuan ini mengikuti harga Bitcoin. Nah, ini ya. Nah, laporan Chainalysis di atas ini menunjukkan fakta menarik. Korban utama penipuan adalah investor pemula
yang FOMO terhadap aset kripto pada bull market. Ini menandakan banyak pemula yang tergiur untuk investasi aset kripto tanpa memahami berbagai resikonya. Nah, kemudian dalam dunia industri baru seperti kripto, ya, kita perlu memahami tentang berbagai modus penipuan yang biasa dilakukan terhadap pengguna baru. Agar kita bisa mengerti apa itu scam dalam kripto, ya, pahami beberapa jenisnya yang akan kita bahas untuk sesi video kali ini. Nah, beberapa jenis penipuan kripto, yang pertama ya, teman-teman sahabat trainers, yaitu namanya phishing. Nah, phishing ini adalah penipuan dengan cara memancing korban untuk memberikan data sensitif seperti password atau private key, ya. Jenis penipuan ini itu termasuk salah satu penipuan paling populer dan paling sering terjadi. Nah, ia dilakukan melalui berbagai medium seperti media sosial, pesan pribadi, ya, dan email. Nah, selain itu, ini juga salah satu cara hacker mencuri Bitcoin dari dompet digital, ya. Modus penipuan phishing ini biasanya datang dalam bentuk pesan mengatasnamakan organisasi atau seseorang penting. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, pesan ini kemudian mengajak korban, ya, untuk mengikuti instruksi seperti masuk ke link yang dikirimkan atau mengirim sesuatu ke alamat tertentu. Pelaku ini akan menyembunyikan ransomware gitu ya, atau spyware di balik link tersebut untuk mendapatkan informasi penting seperti data dompet digital kripto, ya, dalam modus phishing kripto yang lebih mutakhir. Korban akan langsung kehilangan aset kriptonya saat menggunakan link yang diberikan penipu ini. Salah satu peristiwa penipuan kripto yang pernah terjadi karena phishing adalah peretasan Ronin Bridge, ya, dari Axie Infinity. The Blocks memberikan bahwa salah satu developer senior Axie Infinity tertipu oleh phishing dalam bentuk penawaran pekerja fiktif dalam gaji tinggi. Nah, setelah itu hacker tersebut dapat mengakses beberapa validator node Axie Infinity dan berhasil mencuri sekitar 540 juta dolar Amerika Serikat. Wow, mantap ya. Nah, bagaimana cara menghadapi phishing ini, teman-teman? Jangan pernah mengikuti link dari orang yang tidak kamu kenal, terutama di internet, ya. Selalu cek alamat dan nama pengirim pesan sebelum mengikuti instruksi yang ditulis. Yang kedua, penipuan mining ini adalah jenis penipuan dalam kripto yang menawarkan keuntungan besar dari aktivitas menambang atau mining aset tertentu. Nah, ini adalah jenis penipuan paling populer di Indonesia dengan mayoritas korbannya adalah mereka yang tidak mengerti aset kripto. Saya nggak bilang network itu penipuan ya, oke? Nah, dikutip dari Detik ya, salah satu korban penipuan jenis ini tertipu oleh tawaran penambangan Dogecoin melalui pihak ketiga yang menjanjikan keuntungan 2% setiap harinya. Nah, perlu dipahami bahwa investasi alat penambangan tidak pernah murah dan sulit dilakukan. Penambangan aset kripto juga biasanya tidak akan memberikan keuntungan stabil, apalagi dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, banyak aplikasi mining palsu ya beredar di toko aplikasi Android yang ternyata berbahaya bagi penggunanya. Saya nggak mengatakan buy network ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, penipuan dalam bentuk giveaway atau airdrop. Penipuan giveaway ini adalah jenis scam yang melakukan pemberian aset kripto gratis yang ternyata menguras aset kripto yang mereka miliki. Giveaway ini biasanya dibungkus dalam model airdrop. Nah, pengguna biasanya diharuskan menyambungkan dompet digital ke smart contract tertentu atau mengikuti link yang diberikan penipu. Nah, jenis penipuan ini juga sering terjadi pada proyek-proyek NFT. Salah satu akun penipu yang berpura-pura menjadi Vitalik Buterin gitu ya, pendiri Ethereum. Perhatikan nama yang berbeda, teman-teman ya. Seperti dalam phishing, penipu biasanya mengatasnamakan akun organisasi atau seseorang yang populer agar kamu mempercayainya. Dalam kripto, kamu bisa melakukan verifikasi sendiri alamat digital dari sebuah giveaway atau airdrop. Nah, kamu juga bisa mempelajari cara verifikasi smart contract seperti sebelum ya menyambungkan dompet digital ke alamat tidak dikenal. Yang keempat, ya, yang keempat ini adalah rug pull. Nah, rug pull ini apa sih? Rug pull ini adalah bentuk penipuan di mana developer atau pengembang meninggalkan proyek kripto yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor. Nah, tim pengembang proyek melakukan rug pull dengan menambahkan mekanisme penarikan dana ke dalam kode di balik proyek kriptonya. Setelah dana yang dikumpulkan sudah banyak, gitu ya, pengembang yang menipu akan mengaktifkan kode untuk menguras dana semua investornya. Dalam laporan Chainalysis, penipuan rug pull ini adalah inovasi baru yang baru marak digunakan pada tahun 2021. Todex, sebuah bursa pertukaran kripto di Turki, itu mengambil sekitar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat dana penggunanya. Ngeri ya. Nah,
cara paling mudah menghindari proyek seperti ini adalah mengecek smart contract-nya pada platform seperti BSC, ya, Scan dan Etherscan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara menghindari rug pull? Yang pertama, teman-teman harus selalu verifikasi proyek smart contract dan legalitas sebuah proyek kripto. Nah, kamu bisa mengecek white paper-nya juga, melihat media sosialnya, ya, dan mencari informasi dari situs terpercaya seperti CoinMarketCap. Yang kelima itu pump and dump, ya. Pump and dump ini adalah modus penipuan kripto yang dilakukan sekelompok orang dengan mengampanyekan untuk membeli suatu aset, ya, kemudian mendorong naik harganya dan langsung menjualnya. Setelah berhasil mendorong harganya, penipu tadi langsung menjual dalam jumlah besar, teman-teman, menjebak dan merugikan investor yang sudah membelinya. Kan ngeri, ya nggak? Nah, modus penipuan pump and dump ini sering terjadi pada proyek aset kripto dengan likuiditas kecil, ya. Salah satu cara mengenali pump and dump ini adalah melihat aktivitas media sosial sebuah aset kripto tiba-tiba melesat naik dalam waktu singkat, ya. Ini perlu kita waspadai. Apabila isi aktivitasnya hanya promosi untuk membeli, ya, dan dilakukan oleh akun yang mirip, kemungkinan besar ia adalah upaya pump and dump. Skema pump and dump ini adalah salah satu alasan mengapa berinvestasi pada altcoin kecil sangat beresiko. Jangan berinvestasi atau trading ke aset kripto dengan likuiditas kecil dan tiba-tiba populer karena alasan yang tidak jelas. Apabila kamu pemula, gitu ya, kamu lebih baik mulai berinvestasi pada aset kripto yang jelas, contohnya Bitcoin atau Ethereum. Yang keenam, teman-teman, airdrop aset, ya, tidak dikenal di MetaMask. Salah satu penipuan yang cukup sering MetaMask adalah tiba-tiba muncul aset kripto tidak dikenal dalam jumlah cukup besar. Nah, ini adalah bentuk scam, teman-teman, untuk kamu yang berinteraksi dengan aset tersebut dan menjual atau menukarnya, tapi saat kamu mencobanya, aset dalam dompet kamu bisa-bisa tiba-tiba hilang karena ia adalah penipuan untuk mencuri aset dalam MetaMask. Token tidak dikenal yang tiba-tiba masuk ke dompet MetaMask, ini sumbernya dari Chain the Brief, ya. Kamu akan tiba-tiba memiliki banyak token, ya, banyak token baru seperti mendapatkan airdrop. MetaMask menyarankan untuk jangan pernah berinteraksi dengan aset kripto yang tidak kamu beli. Saat ini, MetaMask sedang mengembangkan fitur token detection yang akan mengecek apakah kamu memiliki aset perlu atau tidak. Nah, cara mengetahui scam dalam kripto, teman-teman, ya, sahabat Pioneers, keuntungan tidak masuk akal. Itu dia. Ini adalah karakteristik umum scam dalam dunia kripto, di mana keuntungan yang ditawarkan tidak masuk akal. Contohnya, kamu tidak mungkin mendapatkan aset kripto, ya, bernilai ribuan dolar secara gratis. Nah, situs dan link mencurigakan, ya. Situs yang dibuat oleh penipu biasanya ini memiliki link yang berbeda meskipun tampilannya sama seperti situs yang mereka tiru. Nah, ini adalah cara penipu yang melakukan spoofing, yaitu menyamakan suatu situs atau link mirip mungkin dengan aslinya, gitu. Nah, kamu bisa mengecek ekstensi di ujung link situs tersebut. Meminta uang terlebih dahulu, ya. Banyak penipuan dimulai dengan menyuruh kamu untuk mengirimkan uang atau aset tertentu sebelum mendapatkan hadiah besar. Ini perlu kita hati-hati. Kalau Pi Network kan enggak, gitu kan. Nah, airdrop atau undian yang sah biasanya tidak akan meminta dana dalam bentuk apapun. Cara menghindari scam kripto, ya, ini teman-teman. Yang pertama, menggunakan cold wallet. Ya, cold wallet ini adalah perangkat keras yang menyimpan semua data tentang aset kripto yang kamu miliki seperti alamat dompet dan private key. Kalau di Pi Network adalah Plaza Sandi, ya. Nah, cold wallet juga ini biasa disebut offline wallet atau hardware wallet karena ini berbentuk fisik dan tidak terkoneksi ke internet. Memiliki cold wallet dianggap sebagai sesuatu yang esensial untuk investor kripto berpengalaman, ya. Nah, dompet kripto jenis ini memiliki sistem keamanan tinggi karena ia terpisah dari jaringan internet. Yang kedua, sahabatku para Pioneers, tidak memberikan private key ke orang lain. Ini adalah prinsip keamanan kripto yang paling penting. Jangan kasihkan Plaza Sandi Anda, ya, kepada orang yang lain. Layaknya kamu tidak boleh memberikan PIN atau password, ya, private key. Nah, private key juga ini adalah data yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika kamu kehilangan atau memberikannya ke orang lain, dompet digital kamu dapat diakses dan semua aset yang kamu miliki bisa terkuras. Kebanyakan phishing bertujuan untuk mendapatkan akses, gitu ya, ke private key yang kamu miliki. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan aplikasi keamanan tambahan dunia kripto. Ini sangat berkaitan dengan jaringan internet. Mengingat hampir semua gawai, ya, yang kita gunakan terhubung ke internet. Kamu perlu memperhatikan keamanan data pribadi, maka dari itu menambahkan lapisan keamanan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia. Lapisan keamanan tambahan ini biasa disebut Two Factor Authentication atau 2FA, ya.
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin menjadi investor kripto pemula gitu ya. Saya sarankan teman-teman lebih berhati-hati, berbijak dalam menggunakan dana investasi kalian. Oke sahabat Pioneers dimanapun berada, sambil menunggu open mainnet, semoga video ini mengedukasi ke kalian untuk lebih berhati-hati untuk bermain di dalam dunia cryptocurrency, khususnya yang sudah kalian lakukan. Jadi tetap waspada, simpan perasaan sandi Anda dalam Pi Network kalian. Gunakanlah uang Anda sebaik mungkin. Di dunia Pi Network tidak ada yang namanya investasi ataupun mengeluarkan uang sedikit pun. Jadi tidak ada indikasi scam dalam dunia Pi Network ini, saya melihatnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.